Salam safety, safety zen semua. Udah pada tahu belum fungsi K3 itu sebenarnya apa? Manfaat K3 itu apa? Dan apakah manfaat K3 itu hanya untuk pekerja atau manajemen yang ada di dalam perusahaan? Nah, gue akan menjawab itu. Cuma sebelum kita akan menjawab, please untuk di like, di subscribe, dan di komen dulu ya di video ini supaya channel ini semakin berkembang. Jadi manfaat atau fungsi K3 keselamatan dan kesehatan kerja sebenarnya tidak hanya dapat dirasakan oleh pekerja atau manajemen yang ada dalam perusahaan. Sejatinya manfaat dari K3 ini dirasakan juga meskipun secara tidak langsung oleh anggota keluarga di rumah, masyarakat, dan juga oleh negara. Nah, dalam video kali ini manfaat dan fungsi K3 akan dibahas sehingga kita tuh mampu untuk meyakinkan berbagai pihak untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di area kerja kita. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah apa sih manfaat K3 untuk pekerja? Yang pasti paling utama adalah dengan penerapan K3 di tempat kerja, maka pekerja itu dapat memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Kemudian pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi dengan memahami bahaya, memahami risiko, kemudian pekerja bisa untuk memilih nih tindakan mana yang tepat untuk mengendalikan bahaya atau risiko tersebut. Contohnya nih kalau misalnya di tempat kerja ada tangki-tangki dan perlu untuk tangki itu dibersihkan gitu. Kalau misalnya si pekerja itu tahu bahwasanya dengan masuk ke dalam tangki itu mengandung ya bahaya-bahaya terkait dengan gas beracun, bahaya-bahaya terkait dengan cairan atau ada bahaya kesetrum di dalam tangki, maka pekerja akan melakukan tindakan pengendalian seperti misalnya membawa gas detektor, kemudian memasang loto, kemudian juga memasukkan aliran-aliran udara yang melalui exhaust yang dia bisa di-portable. Kemudian pekerja dapat memahami hak dan kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi si pekerja itu dengan memahami K3 dia bisa membaca nih peraturan-peraturan apa sih yang sebenarnya mendukung agar dirinya itu dilindungi di tempat kerja dari berbagai macam bahaya yang ada. Kemudian pekerja juga dapat mengetahui tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dalam keadaan gawat darurat. Ya seperti yang kita ketahui ya, kadang-kadang ya kita hanya fokus terhadap bahaya-bahaya operasional aja gitu, bahaya-bahaya yang setiap hari ada di sekitar kita, tapi kita lupa bahwasanya ada bahaya yang mungkin tidak muncul setiap hari, tapi tetap kita harus bisa menanggulanginya. Nah, bahaya itu adalah bahaya-bahaya dari kejadian gawat darurat, misalnya dari kebakaran, dari gempa, dari kecelakaan, dari demonstrasi, dan sebagainya. Kemudian pekerja mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih aman. Jadi dia ini kan berada dalam lingkungan ya, lingkungan dimana kalau misalnya dia sendiri yang aman, yaitu percuma juga ya. Jadi harus saling berkolaborasi ya, harus saling berpartisipasi agar tempat kerja itu bisa lebih aman. Kemudian pekerja juga dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. Pekerja mampu untuk menghindari keluarganya dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa tertular di tempat kerja. Jadi dengan memahami K3, maka bahaya-bahaya ya terkait dengan penyakit akibat kerja di area kerja itu bisa pekerja itu melakukan tindakan pengendalian sehingga dia tidak perlu untuk membawa penyakit-penyakit akibat kerja yang ada dalam perusahaan ke rumahnya. Nah, kalau udah ke rumahnya kan jadinya menular ke keluarga ya. Kalau udah menular ke keluarga itu bisa menular ke masyarakat, jadi lebih berisiko lagi. Kemudian dengan dia tetap selamat dari kecelakaan kerja, dengan dia tetap sehat dari penyakit akibat kerja, maka si pekerja itu otomatis akan tetap memiliki penghasilan. Kemudian juga kalau udah memiliki penghasilan, ya pastinya pekerja itu dapat untuk berkontribusi terhadap perekonomian keluarganya. Jadi mampu untuk menyekolahkan anaknya, mampu untuk membelikan makanan ya setiap hari, mampu untuk menyenangi istri dan segala macamnya. Nah, kemudian
manfaat K3 ya, atau fungsi K3 tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tapi juga dirasakan oleh perusahaan itu sendiri ya, perusahaan tempat si pekerja ini bekerja. Jadi perusahaan ini mendapatkan manfaat berupa dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Jadi kalau udah ada kecelakaan kerja ya, misalnya ada kebakaran yang diakibatkan oleh unsafe act, maka ya pekerjanya bisa mengalami luka, kemudian juga properti yang ada di perusahaan juga bisa mengalami luka, mengalami kerugian gitu ya, sehingga ya perusahaan itu akan mengeluarkan cost ya untuk merecovery dari risiko-risiko itu. Kemudian perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Jadi lost time itu adalah waktu henti ya, waktu henti terhadap produksi, misalnya karena ada kecelakaan gitu. Jadi kalau ada kecelakaan kan kita butuh untuk melakukan investigasi, kemudian mesinnya juga mungkin tidak bisa recovery karena masih dalam tahap investigasi, atau misalnya mesinnya rusak gara-gara kecelakaan gitu. Dan itu mengakibatkan lost time, dimana kalau namanya perusahaan ya, lost time 1 menit aja itu bisa kerugiannya bisa jutaan atau puluhan juta atau ratusan juta. Pekerja juga, perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. Ya, jadi kalau misalnya pekerja sering kena kecelakaan kerja, kemudian juga misalnya sering kena penyakit akibat kerja, atau banyak yang mendapatkan kecelakaan atau banyak yang mendapatkan penyakit akibat kerja, maka dikhawatirkan asuransi itu akan menagih ya untuk biaya recovery si pekerja ini agar kembali bisa bekerja kembali. Nah, kemudian perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang namanya regulasi kan harus ditaati oleh perusahaan. Jika misalnya perusahaan tidak menaati regulasi, ya pastinya ada sanksi yang bisa mengancam si perusahaan itu. Jadi perusahaan will not take any risk ya, tidak akan mempertaruhkan apapun resikonya untuk untuk tidak mematuhi regulasi. Jadi perusahaan itu sebaiknya memang untuk mematuhi regulasi. Kemudian perusahaan mendapatkan citra positif. Jadi perusahaan ini kalau misalnya ada kecelakaan kerja ya, seperti misalnya ada perusahaan minyak ya yang pernah ada masalah, ada kecelakaan kerja di Teluk Meksiko. Nah itu di media itu namanya itu di blow up gitu, dan itu dihubungkan dengan kecelakaan yang terjadi. Nah tentunya dengan diberitakan adanya kecelakaan di media, pastinya perusahaan itu akan mendapatkan citra buruk ya. Pasti nanti akan mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat gitu. Gimana sih perusahaan melindungi pekerjanya gitu? Serius nggak sih melindungi pekerjanya gitu kan? Perusahaan mampu tetap melanjutkan bisnis ya, otomatis itu. Jadi kalau misalnya nggak ada kecelakaan, ya pasti bisnis akan terus dan perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan. Perusahaan dapat terlindungi dari denda yang muncul akibat kecelakaan kerja. Perusahaan dapat menurunkan biaya kesehatan dan asuransi yang timbul, meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Jadi dengan pekerja itu terhindar dari kecelakaan kerja, ya pekerja itu secara tidak langsung dia akan produktif gitu ya untuk menghasilkan produk-produk untuk perusahaan. Kalau misalnya dia takut akan kecelakaan kerja, ya pastinya dia bekerja setengah hati ya. Tapi kalau misalnya dia merasa aman gitu, merasa terlindungi, maka dia bisa bekerja dengan sepenuh hati ya, dengan serius. Kemudian perusahaan dapat memperoleh kontrak kerja yang baik dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau misalnya kontraktor udah dikenal bekerja dengan safety, bekerja dengan aman, kemudian penerapan K3-nya juga bagus, maka ini akan menjadi catatan positif bagi perusahaan owner untuk mempekerjakan kembali si kontraktor itu dalam kesempatan selanjutnya, karena tidak pernah ada masalah K3. Ya perusahaan owner juga will take no risk ya untuk mempekerjakan perusahaan-perusahaan yang bandel dalam K3 gitu. Mendingan owner itu secara logika akan milih perusahaan yang patuh terhadap K3. Nah, kemudian ada juga manfaat ketiga untuk masyarakat ya. Tadi kalau untuk perusahaan atau untuk pekerja,
itu kan manfaat atau fungsi K3 yang terasa langsung oleh mereka ya. Nah, untuk masyarakat ini sebenarnya manfaatnya tidak langsung, tapi tetap penting juga ya penerapan K3 ini. Nah, jadi manfaat-manfaatnya atau fungsinya itu adalah masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Jadi misalnya nih, gara-gara adanya kebakaran di perusahaan, nah takutnya kebakaran itu kan merembet ke pemukiman sekitar. Nah tentunya itu jadi pertanyaan lagi ya, apakah perusahaan itu serius nggak sih melindungi lingkungan sekitar. Kemudian masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk menerapkan keselamatan di rumah. Dan misalnya kita sebagai profesional K3 itu memberikan pelatihan terkait dengan APAR gitu ya. Itu kan bagus ya, bagus untuk para pekerja karena ilmu terkait dengan APAR itu tidak hanya bermanfaat di tempat kerja, tapi juga di rumah. Namanya api ya, pastinya ada di mana-mana ya, termasuk di rumah juga. Jadi perlu juga nih untuk ilmu-ilmu yang ada di tempat kerja terkait dengan K3 itu tidak hanya diterapkan di tempat kerja, tapi juga di rumah. Kemudian juga masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat. Ya, masyarakat itu kan ada seorang ibu, ada seorang anak, ya pastinya seorang ibu itu ingin ya suaminya atau mungkin anaknya gitu yang dia sayangi untuk pulang ke rumah tanpa ada kecelakaan apapun. Ya tentunya sangat berat ya kalau misalnya kita punya orang yang kita sayang, kemudian kita mendengar berita yang tidak mengenakan gitu, dan misalnya dia kecelakaan di tempat kerja. Nah, itu tidak hanya memukul dalam hal perasaan ya, tapi juga secara ekonomi gitu. Kita bisa bayangkan ada seorang pekerja yang dia punya istri, yang dia punya anak, kemudian gara-gara sebuah kecelakaan kerja, dia akhirnya mengalami amputasi di tangan misalnya. Nah, ketika mengalami amputasi di tangan, otomatis kan dia tidak bisa bekerja lagi sebagaimana biasa dong, dan pastinya ke depannya dia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang sebagaimana sebelumnya, dan itu pasti akan mempengaruhi perekonomian keluarganya. Kemudian tadi masyarakat dapat memastikan perekonomian keluarga dapat terus bergerak. Nah, tidak hanya berhenti di masyarakat, tapi secara general gitu ya, secara lebih tinggi lagi, sebenarnya K3 itu berfungsi juga untuk negara. Nah, yang pertama adalah negara itu dapat melindungi tenaga kerjanya ya. Negara dan tenaga kerja itu adalah bagian dari warga negara gitu. Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya negara itu wajib untuk melindungi warga negaranya, gitu kan. Jadi dengan adanya K3 ini sebenarnya negara itu bisa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, kemudian negara juga dapat melaksanakan kesepakatan internasional disepakati. Jadi ada beberapa peraturan ya dari ILO gitu misalnya yang diratifikasi atau ditandatangan oleh presiden atau negara ini gitu ya untuk diterapkan. Dengan adanya K3 yaitu dia membantu untuk para pemimpin kita untuk merealisasikan janjinya. Negara mendapatkan citra positif terhadap perlindungan tenaga kerja dari masyarakat dan dari internasional. Jadi kalau misalnya K3-nya bagus, ya jadi masyarakat pun akan merasa percaya gitu ya kepada pemerintah. Ya karena tidak ada berita kecelakaan, kemudian anggota keluarga bisa pulang ke rumah dengan selamat, kemudian juga dunia internasional juga akan mengapresiasi gitu. Karena kan sebenarnya banyak juga ya investasi internasional yang masuk ke dalam Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya dari Indonesia ini penerapan K3-nya sudah bagus, ya saya yakin dari dunia internasional juga akan memperhitungkan aspek K3 dalam penanaman investasi selanjutnya. Dia juga mikirin juga ya kalau misalnya K3-nya nggak aman gitu di sebuah negara, ya pasti dia akan mikirin ya, para investor itu akan mikirin
aman nggak ya gue investasi di sana gitu, ntar bagaimana kalau misalnya pabriknya kebakaran gitu kan, gara-gara K3-nya nggak bener. Nah, dengan penerapan K3 yang bagus, para investor juga merasa aman ya untuk memberikan investasi di negara ini. Dan dengan adanya investasi ya, kemudian juga terjaminnya masyarakat untuk bisa bekerja dengan aman, selamat, sehat, maka perekonomian dalam sebuah negara itu dapat terus bergerak tanpa adanya gangguan karena kecelakaan kerja. Dan juga dalam hal politik ya, negara juga dapat terlindungi ya dari ketidakstabilan politik akibat isu kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi kan kita pernah mendengar ya, ada sebuah negara gitu yang mana pemimpin negaranya itu mundur gara-gara ada kecelakaan yang terjadi di kapal laut ya, kapal lautnya tenggelam dan akhirnya pemimpin negaranya mundur. Nah, itu kan ada ketidakstabilan politik di situ ya. Dengan penerapan K3 yang baik ya, maka kecelakaan tidak akan terjadi dan hal itu akan mengakibatkan kestabilan untuk politik kita. Kemudian juga negara dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari pembayar asuransi milik negara. Ya, kita kan tahu ya bahwasannya setiap pekerja gitu ya yang berada dalam dunia bisnis formal itu terdaftar dalam jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya banyak kecelakaan ya akhirnya kan si BPJS atau jam sostek itu akan membayar ya kepada rumah sakit. Nah, dengan adanya K3 yang baik, maka si BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek itu tidak perlu untuk membayar uang rawat jalan atau rawat inap untuk merecovery si pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi dengan penjelasan gua tadi terkait dengan fungsi K3 atau manfaat dari K3, kita sudah menyadari ya bahwasanya sebenarnya manfaat K3 itu banyak banget ya, tidak hanya terbatas pada pekerja, tidak hanya terbatas pada perusahaan, tapi juga membawa manfaat untuk masyarakat dan juga negara. Nah, sehingga karena manfaatnya sangat banyak, ya mari kita terapkan K3 ini ya di tempat kerja kita masing-masing gitu. Ada peraturan K3 ya kita laksanakan gitu. Dan kita mungkin dari para citizen ada yang sebagai praktisi K3 ya, kita harus menyadari bahwasannya posisi kita ini membawa manfaat sebenarnya untuk banyak orang ya. Jadi kita nggak perlu minder gitu ya, nggak perlu takut kalau misalnya kita ingin mengajukan berbagai macam program-program K3 di tempat kerja. Oke, itu adalah video terkait dengan fungsi K3 dan manfaat K3. Jika kalau citizen setuju ya video ini membawa manfaat, maka jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang yang citizen kenal sehingga manfaatnya akan bertambah banyak. Dan juga jangan lupa untuk like, kemudian di subscribe, kemudian juga di komen video ini supaya channel ini lebih berkembang. Salam selamat.